Dadada, terdengar suara langkah kaki. Lusinan penjaga berjubah hitam bergegas keluar dari ujung kedua sisi koridor. Mereka berlari cepat dan mengepung Fang Yu yang berdiri di tengah koridor. Fang Yu berdiri di tempatnya, ekspresinya seperti biasa, tapi dia tidak terlalu terkejut. Dia melirik penjaga di sebelah kiri, lalu ke penjaga di sebelah kanan. Para penjaga juga menatapnya, mata mereka penuh dengan keganasan. Segera berlutut, jangan angkat kepala. Kapten penjaga di sebelah kanan berteriak dengan dingin. Fang Yu berbalik, menghadap kapten penjaga, dan berkata, saya baru saja keluar untuk mencari toilet. Saya tidak melakukan apapun, kan? Diam. Kapten penjaga itu berteriak lagi dengan wajah dingin, aku sudah mengatakannya lagi, segera berlutut. Binatang buas yang mengerikan, berani masuk ke paviliun Ningyu kami. Sungguh keberanian, Teran. Mata Fang Yu sedikit berkedip. Saat ini, kelompok penjaga di depan memberi jalan. Seorang wanita cantik membawa seorang gadis ke depan. Gadis itu adalah yang dipilih oleh Fang Yu. Saat ini, wajah gadis itu pucat, kepalanya menunduk, dia tidak berani menatap langsung ke arah Fang Yu, tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Fang Yu mengerutkan kening dan menatap wanita cantik itu. Kamu mengatakan ini padanya secara pribadi, dan kamu juga mengambil inisiatif untuk menunjukkan bagaimana berpura-pura menjadi dewasa, kan? Kamu anjing yang besar, berani bergaul dengan paviliun Ningyu kami, tahukah kamu di mana ini? Kamu sedang mencari kematian. Wanita cantik itu mengangkat bola matanya, nadanya masam dan kejam. Dia menatap Fang Yu, matanya penuh penghinaan dan kedinginan. Dia adalah kepala paviliun Ningyu, Qian Ningyue. Paviliun Ningyu hanya menghibur para biksu klan surgawi, dan tidak pernah menghibur kelompok etnis lain, terutama manusia. Manusia bahkan seharusnya tidak bisa memasuki kota kerajaan. Bagaimana dia bisa masuk ke paviliun Ningyu? Apa yang dia katakan? Bagaimana dengan buktinya? Fang Yu berkedip dan bertanya. Bukti? Tidak perlu bukti. Bibir merah cerah Qian Ningyue sedikit melengkung, dan tersenyum dingin, menurutku kamu adalah ras manusia, kamu memang. Berlutut, kapten penjaga itu berteriak lagi. Pada saat yang sama, dia berjalan beberapa langkah ke depan, meletakkan tangannya di sarung yang melingkari pinggangnya, dan hendak menariknya keluar. Buang dia dan serahkan ke penjaga kota kerajaan, biarkan dia mengalami apa itu keputusasaan. Qian Ningyue mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, suku manusia, berani membuat masalah di paviliun Ningyu kita. Aku harus membuatmu membayar paling banyak. Harga yang menyakitkan. Fang Yu melirik gadis di sebelah Qian Ningyue dan menghela nafas diam-diam. Laporan kecil itu juga diputar terlalu cepat. Hanya saja Fang Yu bisa memahami pikiran gadis itu. Sungguh suatu peristiwa besar bertemu dengan umat manusia yang menyelinap ke kota raja dan menyelinap ke paviliun Ningyu. Tidak peduli apa yang dikatakan Fang Yu, dia hanyalah seorang kenalan baru, sama sekali tidak dapat dipercaya. Dan kemudian, jika sesuatu benar-benar terjadi, dia mungkin juga akan terlibat. Begitu identitas seperti dia terlibat, itu pasti merupakan kejahatan besar. Umat manusia tidak memiliki status di kota kerajaan dinasti Genji, bahkan kalah dengan ternak. Jika demikian, lebih baik laporkan lebih awal dan bersihkan hubungan. Jangan berlutut, kan? Aku memotong kakimu. Menurutku kamu tidak bisa berlutut. Kapten penjaga itu menyeringai, menunjukkan senyuman kejam, dan menghunus pedang panjang dari pinggangnya. Fang Yu berdiri diam dan tidak bergerak. Rintik. Saat ini, dua pintu ruang samping tiba-tiba terbuka. Kapten penjaga, serta wanita cantik Qian Ningyue di belakang, semuanya mengubah wajah. Mereka melihat kedua sosok yang muncul di ruangan itu, dan segera menundukkan kepala memberi hormat. Temui Tuan Sinan, Komandan Yu. Fang Yu juga melihat ke samping. Lalu, dia melihat dua pria. Laki-laki di ruangan sebelah kiri berpakaian mewah, dengan aura megah, dan wajahnya tidak marah dan agung, dengan nafas seorang atasan. Pria di ruangan sebelah kanan memiliki wajah kasar dan baju besi emas gelap, tapi ikatannya setengah terbuka dan terlihat agak acak-acakan. Pada saat ini, kedua pria ini juga melihat ke arah Fang Yu, memperhatikan dengan seksama. Apa yang telah terjadi? Pria berwajah kasar itu bertanya. Komandan Yu, maaf mengganggu yaksing Anda, tetapi ada sesuatu yang terjadi di sini. Qian Ningyue segera menjelaskan. Apakah ini seorang individu? Pria lain bertanya. Saat ini, Fang Yu juga menatap pria ini. Ya, Tuan Sinan,
dia adalah suku individu, cukup berani untuk menyelinap ke paviliun Ningyu kami. Qian Ningyue berkata dengan nada marah dan tatapan pahit di matanya, saya akan membuangnya dan mengirimnya ke Wang Cheng. Penjaga, apakah itu Sinan Zeng atau Yu Tianhai? Keduanya adalah orang yang sangat kuat. Keduanya datang ke paviliun Ningyu pada saat yang sama, dan mereka seharusnya diperlakukan dengan baik. Kebetulan suku manusia yang telah memakan isi perut hati beruang dan macan tutul ini berani bergaul dan membuat masalah, yang merusak mood kedua orang kuat itu. Pada saat ini, Qian Ningyue tidak sabar untuk menguliti dan merobek Fang Yu, meronta-ronta tulangnya dan mengubah abunya menjadi abu. Dua orang dewasa, kami akan membersihkan suku manusia ini sekarang, tolong dua. Qian Ningyue berkata sambil tersenyum sebagai kompensasi. Tangani dengan cepat. Yu Tianhai melambaikan tangannya, terlihat tidak sabar. Ya, Qian Ningyue memandang kapten penjaga. Kapten penjaga membawa pedangnya dan berjalan ke depan. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Sinan Zeng tiba-tiba mengangkat tangannya dan memanggil untuk berhenti. Kapten penjaga itu tertegun dan segera berhenti. Qian Ningyue dan Yu Tianhai memandang Sinan Zeng, tetapi Sinan Zeng menatap lurus ke arah Fang Yu, matanya terus berkedip. Kamu familiar. Sinan sedang menatap Fang Yu, sedikit menyipitkan matanya, dan berkata. Fang Yu dan Sinan saling memandang tanpa rasa takut, dan menjawab, benarkah? Ternyata keduanya saling kenal. Ekspresi Yu Tianhai dan Qian Ningyue berubah. Ya, aku ingat, aku mengenalimu. Sinan sedang menatap Fang Yu dengan sedikit senyum di bibirnya. Senyuman ini dipenuhi dengan sikap dingin, bercanda, dan niat membunuh yang telanjang. Dia mengenalinya. Inilah Fang Yu yang menghancurkan cabang garis keturunan kota kuno Datong. Itu adalah tugas manusia terkutuk yang sedang dia persiapkan untuk dihadapi. Alasan Sinan Zeng datang menemui Yu Tianhai adalah untuk membiarkan Yu Tianhai membantu dan bekerja sama dengannya. Tapi sekarang, Fang Yu benar-benar muncul di hadapannya seperti ini. Ini sangat mudah. Mengapa Fang Yu muncul di tempat ini? Bagaimana cara memasuki istana? Sinan Zeng tidak peduli sama sekali sekarang. Dia hanya tahu bahwa target yang dia cari, berinisiatif mengirimkannya kepadanya. Lalu, dia bisa menghemat banyak waktu. Saudara Zeng, ini, Yu Tianhai memandang Sinan Zeng dengan ekspresi bingung di wajahnya. Komandan Yu, orang ini adalah ras manusia yang saya sebutkan sebelumnya dan meminta Anda untuk lebih memperhatikannya, jawab Sinan Zeng. Itu dia, Yu Tianhai menunjukkan ekspresi heran. Komandan Yu, karena anak ini muncul atas inisiatifnya sendiri, tidak perlu melakukan hal-hal yang saya minta Anda lakukan sebelumnya. Sinan tersenyum positif dan berkata, kamu bisa terus bersenang-senang di sini, aku harus mengurus semuanya dulu. Saudara, Zeng, kamu ingin membawanya kemana? Mengapa kita tidak membawanya kembali ke penjaga di kota kerajaan? Yu Tianhai bertanya, dia menyinggung klan Sinan kita, tentu saja aku harus membawanya kembali ke kota utama kita sebelum membuangnya. Sinan menyipitkan matanya, lagi pula, sangat tidak pantas melakukan sesuatu di kota raja. Aku tidak mau untuk diambil oleh klan besar lainnya. Lihatlah leluconnya, tidak apa-apa, lalu lakukan apa yang dikatakan Saudara Zeng, saya tidak peduli tentang ini, biarkan Saudara Zeng yang menanganinya. Yu Tianhai mengangguk dan menjawab. Dia awalnya menawarkan sedikit bantuan kepada Sinan Zeng. Namun karena Sinan mengira ini adalah urusan keluarga marga Sinan, maka ia tidak memaksakannya. Jika suatu cabang suatu keluarga dirusak oleh suatu umat manusia, tentu akan menimbulkan dampak negatif tertentu bagi marga Sinan jika disebarluaskan. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Apalagi targetnya lomba perorangan, memang tak perlu ribut. Adapun Qian Ningyue, dia tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Tidak peduli apa yang terjadi antara umat manusia ini dan Sinan Zeng, dia tidak perlu mengetahuinya. Yang harus dia lakukan adalah memastikan ketertiban paviliun Ningyu tanpa gangguan atau kerusakan apapun. Sinan memandang Fang Yu dan tersenyum dan berkata, kamu bisa menolak sekarang, dan aku akan memberimu kesempatan untuk melemparkan ke sini. Tapi aku bisa memberitahumu bahwa jika kamu tidak melawan, kamu bisa hidup lebih lama, yaitu kembali ke tuan klan Sinan kami dari kota raja. Bagian kota ini, jika kamu melawan, maka aku akan membunuhmu di tempat. Aku penasaran, kenapa kamu begitu percaya diri? Bagaimana Sinan Qianli mati, tahukah kamu? Fang Yu menyipitkan mata dan bertanya balik. Haha,
Sinan tertawa terbahak-bahak, tetapi matanya menjadi semakin dingin. Aku tahu kamu memiliki sedikit kekuatan, dan bawahanku telah mengumpulkan informasimu dan memperkirakan kekuatanmu ke alam surgawi abadi. Tapi bagaimana dengan itu? Tidak lemah, tapi kamu hanya ras manusia, dan kamu adalah satu-satunya. Klan Sinan kami lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Atau, apakah kamu memilih melakukannya di kota kerajaan? Maka kamu akan mati lebih buruk lagi. Kata-kata Sinan Zeng penuh dengan hinaan dan hinaan. Dia memperkirakan kekuatan Fang Yu ada di Tianxian, tapi dia tidak takut. Hal ini membuat Fang Yu sedikit terkejut. Sinan Zeng ini adalah makhluk surgawi terbaik. Rasanya tidak ada makhluk surgawi, kenapa berani sombong? Mungkinkah Fang Yu dilahirkan dalam ras manusia, sehingga alam surgawi abadi pun dapat dianggap lemah? Bukan, sepertinya ada lebih dari satu makhluk surgawi dalam keluarga. Jika tidak, mustahil menjadi begitu sombong. Fang Yu berkata dalam hatinya, baiklah, sekarang saya memberi Anda kesempatan untuk memilih, dan kemudian mati setelah kembali ke klan Sinan bersamaku, atau mati di sini. Sinan menatap Fang Yu dan berkata, aula di lantai pertama, apakah alarm berbunyi di lantai 2 tadi? Wang Han bertanya dengan curiga sambil melihat ke lantai 2. Kali ini, panggung di lantai 1 berjalan seperti biasa. Banyak wanita yang bernyanyi dan menari di atas panggung. Dan kebisingan di sekitar masih nyaring. Apa yang terjadi di lantai 2, lantai pertama tidak tahu. Tidak apa-apa, ini Ning Yuge, apa yang bisa terjadi? Wanita tua itu menatap Wang An dan berkata dengan ringan. Ya, Wang An mengangguk, mengambil gelas anggur di depannya, menyesapnya, dan bergumam, saya tidak tahu berapa lama anak ini akan tinggal, dia tidak perlu menunggu sehari semalam, kan? Jangan khawatir, kebodohan seperti ini biasanya berakhir dengan cepat, dan akan terjadi kemudian. Wanita tua itu tersenyum. Ya, anak ini terlihat lemah, dan dia seharusnya tidak bisa menahannya terlalu lama. Lagi pula, semua wanita cantik di Ning Yuge terlatih dengan baik. Wang An menunjukkan senyuman sedih. Tidak perlu memikirkannya, aku akan kembali ke klan Sinan bersamamu. Fang Yu berkata dengan lugas. Setelah menerima jawaban ini, Sinan tersenyum dan berkata, sepertinya kamu menghargai waktu hidupmu. Selamat, jalan hidupmu panjang sekali. Kota kerajaan cukup jauh dari kota utama klan Sinan. Kamu adalah beruntung. Dengan mengatakan itu, dia melirik Yu Tianhai lagi. Yu Tianhai mengangguk ringan dan berkata, Saudara Zeng, karena ada sesuatu yang harus kamu selesaikan, maka kita akan berkumpul lagi lain kali. Ya, Sinan tersenyum tipis. Lalu, dia berjalan ke depan. Tuan Sinan, apakah kita memerlukan pengawal untuk mengawal? Qian Ningyue bertanya. Tidak perlu, dia tidak punya nyali untuk melakukan apapun padaku. Sinan Zeng berkata dengan tenang. Kemudian, dia kembali menatap Fang Yu dan berkata, ikuti aku. Bagus. Fang Yu langsung setuju. Sekarang, suasana hatinya juga sangat bagus. Saya bisa bertemu seseorang dari klan Sinan saat berkeliaran di sekitar tempat pembakaran tanpa tujuan, dan sekarang orang ini akan membawanya kembali ke markas klan Sinan. Semuanya sangat mulus. Setelah itu, Fang Yu mengikuti Sinan Zeng ke depan. Setelah melewati sisi Qian Ningyue, Sinan Zeng tiba-tiba menoleh, menatap gadis yang menggigil di samping Qian Ningyue, dan berkata dengan acuh tak acuh bahwa dia pergi. Masalah hari ini tidak dapat disebarluaskan. Petik 2. Ya, Tuan Sinan. Qian Ningyue langsung setuju. Kemudian, dia segera menatap penjaga di sampingnya. Penjaga itu melangkah maju dan mengulurkan tangan langsung ke leher gadis itu. Apa? Gadis itu merasakan datangnya krisis, menjerit, kakinya melunak, dan dia merosot ke tanah. Retakan, namun tangan penjaga yang terulur tidak menyentuh gadis itu, melainkan terkunci di udara. Fang Yu lah yang memblokir tangan ini. Melihat pemandangan ini, wajah para penjaga di sekitarnya berubah. Mata Sinan dingin. Membaca www.ukansu.com. Yu Tianhai, yang hendak kembali ke kamar, mengerutkan kening dan menatap Fang Yu. Kubilang aku kembali bersamamu, kamu masih harus melakukannya, apa maksudnya ini? Fang Yu bertanya, siapa yang akan kubunuh, apakah aku perlu menjelaskannya padamu? Mata Sinan Zeng sangat dingin, dan dia berkata dengan dingin. Pada saat ini, penjaga itu mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari tangan Fang Yu,
dan raungan teredam keluar dari tenggorokannya. Di belakang, Kapten Penjaga sudah membawa pedang, dan dengan cepat mendekati Fang Yu dari belakang, mengangkat pedang panjang di tangannya, dan tiba-tiba menebas kepala Fang Yu. Saat ini, dia tidak mau menanggungnya lagi. Suku manusia biasa, berani sombong di depan mereka. Wow, pedang panjang itu dipotong dari udara dan diarahkan langsung ke kepala Fang Yu. Yah, kamu memaksaku untuk berhenti pergi ke klan Sinan. Fang Yu berkata dengan ringan. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia tiba-tiba berbalik dan menghadap Kapten Penjaga. Pada saat yang sama, dia meraih penjaga itu dan menariknya tepat ke depannya. Retakan, pedang panjang Kapten Penjaga jatuh, energi pedang dilepaskan, sangat ganas, dan tubuh penjaga terbagi menjadi dua. Apa, penjaga itu hanya punya waktu untuk menjerit ngeri, dan tubuhnya terbelah di udara, darah berceceran. Tubuh penjaga itu terbelah seketika, memperlihatkan sosok Fang Yu. Kapten Penjaga masih ketakutan, hanya melihat Fang Yu di depannya, dia tiba-tiba menyeringai. Kemudian, tinju emas menghantamnya secara langsung. Ledakan, suara keras, pukulan ini mengenai dada Kapten Penjaga. Ledakan, pedang panjang di tangan Kapten Penjaga terbang ke arah belakang, tapi seluruh tubuhnya tetap di tempatnya, pada saat itu, hancur. Ini benar-benar sukses besar keadaan kematian bahkan lebih menyedihkan daripada penjaga yang baru saja dipotong menjadi dua oleh pedang, terfragmentasi, dan langsung menghilang ke dunia. Dadada, darah berceceran di lantai koridor yang indah. Seluruh koridor tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Para penjaga di sekitarnya, termasuk Qian Ningyue, Sinan Zeng, dan Yu Tianhai tercengang. Mereka memandang Fang Yu, melihat noda darah di mana-mana, dan mereka belum pulih. Fang Yu, beraninya melakukannya. Bagaimana dia berani melakukan sesuatu di sini? Apalagi tekniknya sangat kejam. Fang Yu menarik tinjunya, berbalik, dan melihat Qian Ningyue di belakangnya, serta Sinan Zeng. Dia menunduk lagi dan menatap gadis yang duduk di tanah, benar-benar tercengang. Gadis itu merasakan tatapannya, menatap Fang Yu, dan punggungnya bergetar hebat. Dia memilih untuk mengkhianati Fang Yu karena takut dan memberitahu Qian Ningyue apa yang dikatakan Fang Yu padanya. Tapi sekarang, gadis itu pucat dan tidak bisa berkata-kata. Jangan khawatir, aku tidak menyalahkanmu. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Musuh, serang musuh, cepat panggil semua penjaga, cepat. Qian Ningyue sadar kembali dan berteriak dengan suara melengking. Namamu Sinan Zeng, kan? Aku berubah pikiran. Aku akan membunuhmu dulu, lalu menunggu anggota klanmu membalaskan dendammu. Efeknya harus sama. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata pada Sinan Zeng. Saat ini, wajah Sinan Zeng membiru dan sangat jelek. Kemarahan yang mengerikan berkobar di dadanya. Terlalu sombong. Manusia berpangkat rendah di depannya tidak memperhatikannya sama sekali, bahkan kota raja di matanya. Memotret di tempat seperti itu berarti menantang keagungan dinasti Genji. Dia harus dibunuh. Untuk ia, ledakan, Sinan melepaskan kekuatan abadi di tubuhnya. Panggil penjaga secepatnya dan bunuh manusia bajingan ini. Bunuh dia di tempat. Qian Ningyue panik dan takut, menghentakkan kaki dan berteriak. Dia belum pernah menemui hal seperti itu. Ini adalah kota kerajaan. Umat manusia berani membunuh penjaga di depan mereka. Brengsek, sialan umat manusia ini. Ayo, Qian Ningyue hampir kehilangan akal sehatnya, terus-menerus berteriak, cepat. Seru. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depannya, dan datang langsung dengan angin sejuk. Hati Qian Ningyue terguncang, dan dia mundur lagi dan lagi. Jangan berteriak, suaranya terlalu keras. Fang Yu muncul di depan Qian Ningyue dan berkata, kamu tolong aku. Tolong, bentak. Teriakan Qian Ningyue berhenti tiba-tiba. Fang Yu menamparnya. Tamparan ini menamparkan pipi Qian Ningyue. Kemudian, tulang leher Qian Ningyue hancur dan robek, dan seluruh kepalanya meledak. Dan tubuh tanpa kepalanya juga terbang keluar, menabrak ruangan di belakang, hanya menyisakan genangan darah. Pada titik ini, Master Pavilion Qian Ningyue dari Pavilion Ningyu meninggal. Dia juga memiliki basis budidaya negeri dongeng virtual, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan kekuatan peri, jadi dia mati mendadak. Keganasan tembakan Fang Yu membuat semua klan surgawi yang hadir ketakutan. Saat ini, ada gelombang langkah kaki. Sejumlah besar penjaga dari Pavilion Ningyu bergegas ke lantai 2, dikelilingi oleh bulu lainnya. Ah,
Sinan mengeluarkan raungan marah, dan kekuatan abadi di tubuhnya dilepaskan sepenuhnya. Saudara Zeng, jika kamu melepaskan semua kekuatan abadi di kota, kamu akan. Pada saat ini, ekspresi Yu Tianhai berubah drastis, dan dia segera mengingatkannya. Mendengar kata-kata tersebut, ekspresi Sinan Zeng berubah. Tetapi pada saat kesurupan ini, Fang Yu sudah muncul di belakangnya. Kenapa, kota, rajamu masih memiliki persyaratan yang sulit untuk melepaskan semua kekuatan abadinya? Itu terlalu tidak masuk akal, tapi itu bukan urusanku. Suara Fang Yu sambil tersenyum terdengar di telinga Sinan Zeng. Sinan kaget, dan segera berbalik, sekaligus mengembunkan segel untuk membela diri. Namun, saya tidak tahu kapan. Pedang ilahi giok putih telah muncul di tangan Fang Yu. Darah merah menyebar pada bilah White Jade Excalibur. Retakan, bilahnya jatuh ke udara. Meskipun Sinan Zeng sudah melatih keterampilan tubuhnya, dia ingin pindah. Namun kecepatannya jelas terlambat. Ledakan, pedang ilahi giok putih menebas seketika dengan aura pedang ganas yang tak ada habisnya. Segel kental di permukaan tubuh Sinan Zeng runtuh hampir seketika. Dan separuh tubuhnya dihancurkan oleh pedang giok putih. Darah berceceran. Teriak Sinan keras, dan nafasnya seketika menjadi tidak teratur. Izinkan saya mengatakan bahwa Anda dibunuh oleh teman Anda yang merusak. Ini adalah momen kritis dalam hidup dan mati. Saya juga memperingatkan Anda untuk tidak melepaskan semua kekuatan peri. Bukankah ini berarti Anda mati? Setelah Anda masuk neraka, pikirkan tentang itu, apakah itu menyinggung? Melewatinya, Fang Yu berkata, dengan cibiran di wajahnya, mengangkat pedang ilahi giok putih lagi, membuat tebasan lagi. Wow, pedang Qi meledak, retakan, dengan hanya separuh tubuhnya yang tersisa, Sinan Zeng menerima luka itu lagi. Aura pedang yang kejam menghancurkan sisa tubuh Sinan Zeng. Boom. Pada saat ini, Xian Yuan tidak dapat menjaga tubuh fisik Sinan Zeng, terus-menerus hancur. Bang Long, setelah ledakan, Sinan musnah seluruhnya. Kekuatan abadi di tubuhnya, banyak teknik sihir kuat yang dia kuasai, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Itu dia, tubuhnya mati. Melihat pemandangan ini, Yu Tianhai di samping membuka matanya lebar-lebar, tubuhnya menegang di tempatnya. Saat ini, dia benar-benar ketakutan. Dia tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri. Sinan Zeng, pemimpin generasi ketiga klan Sinan saat ini dianggap sebagai pemilik rumah masa depan. Tapi dia, mati begitu saja. Dua pedang, terbunuh. Tidak mungkin. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di kota kerajaan? Saat ini, seluruh otak Yu Tianhai tercengang. Sebagai komandan kantor penjaga kota kerajaan, dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan menyaksikan hal seperti itu dengan matanya sendiri. Ras manusia di kota kerajaan, di depannya, membunuh temannya, calon kepala keluarga klan Sinan, Sinan Zeng. Ini, Yu Tianhai memandang Fang Yu tanpa kemarahan di matanya, hanya ketakutan dan kebingungan. Kenapa? Aku merasa sangat bersalah karena telah membunuh temanku. Fang Yu membawa pedang giok putih dan berjalan menuju Yu Tianhai. Bilah Excalibur giok putih masih berlumuran darah Sinan Zeng. Pada saat ini, bilahnya dengan rakus menyerap kontrak darah, dan semakin banyak darah berdarah menyebar di permukaan bilahnya. Pedang Qi menjadi semakin ganas, dan niat membunuh menjadi semakin serius. Niat membunuh ini cukup untuk menelan pikiran seseorang. Bahkan Fang Yu agak terpengaruh saat ini, dan tembakannya menjadi sangat keras. Tentu saja, ini semua tentang membunuh lawan, tidak peduli apakah metodenya keras atau ringan. Pukulan sampai mati, pedang untuk ditebas sampai mati, atau penyiksaan sampai mati secara perlahan, tidak peduli bagaimana itu adalah kata mati. Yu Tianhai memperhatikan Fang Yu maju, lututnya melemah. Sinan Zeng memiliki basis budidaya abadi bumi tengah, tetapi dia tidak punya waktu untuk melepaskannya. He Yu Tianhai hanyalah puncak dari keabadian yang tumpul, bahkan bumi yang abadi, dan tidak ada peluang untuk bertahan hidup di depan. Fang Yu memikirkan hal ini, kaki Yu Tianhai lemah, dan ketakutannya membuatnya langsung berlutut. Tinggalkan hidupku. Yu Tianhai memohon belas kasihan pemimpin penjaga kota kerajaan, berlutut di depan seorang biksu manusia. Belum menembak, jangan berkelahi. Adegan ini mengejutkan para penjaga di sekitar Ning Yuge. Mereka awalnya ingin menerima tembakan lawan Yu, tetapi saat ini mereka semua bingung. Tidak ada yang berani melangkah maju, tapi tidak berani mundur.
Fang Yu berdiri di tempat, memegang pedang giok putih di tangannya. Bilah Excalibur giok putih telah menyerap banyak ki darah, dan darah berlumuran pada bilahnya, dan pedang ki menjadi semakin haus darah dan kejam. Fang Yu berjalan ke tubuh Yu Tianhai, dan tiba-tiba memasukkan pedang giok putih ke lantai. Ledakan, terdengar suara teredam. Bila pedangnya menghantam tanah, dan energi pedang masih menyapu dan melepaskan, membuat orang ketakutan. Fang Yu memandang Yu Tianhai dengan dingin. Biarkan aku pergi, pertahankan hidupku, kamu, apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikanmu. Pertahankan hidupku, pertahankan hidupku. Yu Tianhai ketakutan dan berlutut di tanah, terus-menerus memohon belas kasihan. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan etnis dan apa yang disebut wajah. Saat menghadapi kematian, semuanya hanya khayalan. Hanya hidup yang merupakan hal yang nyata dan berharga. Fang Yu memandang Yu Tianhai, lalu melirik penjaga di sekitarnya. Saat mereka melirik, wajah para penjaga berubah drastis, dan mereka segera mundur. Fang Yu tersenyum sinis, memandang Yu Tianhai yang berlutut di depannya, dan berkata, bukankah kalian para kultivator klan surgawi memiliki harga diri yang tinggi? Mengapa kamu begitu tidak berdaya? Kamu berlutut sebelum bertarung. Petik 2. Jangan berani, aku tidak berani. Yu Tianhai membuka matanya lebar-lebar dan melihat pedang giok putih di tangan Fang Yu. Masih ada bau darah di sekelilingnya. Bau inilah yang membuatnya sadar, dan dalam benaknya ia terus mengingat tragedi pemenggalan Sinan dengan dua pedang. Di tengah peribumi, dia ditebas oleh dua pedang, dan tubuhnya hancur. Pemandangan seperti itu terlalu mengejutkan dan terlalu kejam. Fang Yu memandang Yu Tianhai dan mengangkat pedang panjang di tangannya lagi. Paviliun Ningyu, lantai pertama. Apa yang terjadi di lantai 2 telah mengguncang lantai 1. Sebagian besar klan surgawi yang mencari kesenangan tidak tahu apa yang terjadi di lantai atas, dan para penjaga serta diaken di lantai pertama Paviliun Ningyu membubarkan tamu-tamu ini. Tak lama kemudian, lantai dasar dibersihkan. Wang Han juga terpaksa meninggalkan Ningyu Ge dalam kekacauan itu. Dia berdiri di luar Paviliun Ningyu, melihat ke dalam dengan tatapan kosong. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi di lantai 2? Ningyu Ge belum pernah melihat situasi membubarkan tamu seperti ini sebelumnya. Bagaimana dengan anak itu? Dia juga ada di lantai 2, kenapa dia belum keluar? Jangan salah apa-apa, aku tidak punya uang sepeser pun. Ekspresi Wang Han tidak terlalu bagus, dan dia berdiri di depan pintu dan menunggu dalam diam. Lantai 2, Fang Yu telah mengangkat pedang ilahi giok putih ke atas kepala Yu Tianhai. Aura pedang dari White Jade Excalibur masih terus dilepaskan. Aura pembunuh memenuhi sekeliling. Fang Yu memiliki keinginan untuk membunuh semua makhluk di sekitarnya dengan satu pedang. Permusuhan telah berkobar di dadanya. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Yu Tianhai pingsan, menangis minta ampun. Fang Yu memegang pedang Dewa Giok Putih, bilahnya terus bergetar. Niat pedang mendesaknya untuk memulai dan memotong Yu Tianhai di depannya menjadi dua dengan pedang. Kemudian dia keluar lagi dan membantai para penjaga di sekitarnya. Hal ini sepertinya bisa mendapatkan kenikmatan yang berbeda. Mata Fang Yu berkedip, dan niat membunuh di pupilnya menjadi lebih dingin. Berdengung, getaran bilahnya menjadi semakin kuat. Fang Yu mengangkat pedang Dewa Giok Putih di tangannya, menghadap kepala Yu Tianhai di depannya, dia akan menebasnya di udara. Ah! Yu Tianhai menjerit, dan seluruh tubuhnya tergeletak di tanah. Namun, pedang giok putih itu melayang di udara, tidak bergerak. Fang Yu, berhenti. Kakak, bila Excalibur giok putih bergetar sangat keras, dan ingin menebasnya. Warna merah pada bilahnya bergerak, tumpang tindih. Wow, Fang Yu dengan paksa mengambil kembali pedang ilahi giok putih. Dia memandang Yu Tianhai yang terbaring di tanah, wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar, matanya dingin. Sejujurnya, dia bisa membunuh Yu Tianhai atau tidak. Bagaimana dia memilih adalah pilihannya, itu tergantung suasana hatinya. Tapi setelah pedang giok putih berlumuran darah, aura pedang menjadi semakin ganas, dan niat pedang menjadi semakin haus darah. Sampai saat ini, dia benar-benar mencoba mengendalikannya untuk membunuh Yu Tianhai di depannya dan membunuh para penjaga di sekitarnya. Ini tidak bisa diterima. Jika Fang Yu benar-benar mematuhi maksud pedang dari pedang ilahi giok putih, maka hasil akhirnya adalah pedang harus menjadi senjata, pada dasarnya adalah alat, yang dikendalikan oleh manusia.
Jika seseorang dimanipulasi oleh pedang di tangannya, itu benar-benar tidak normal, dan bahkan dapat dikatakan bahwa itu bertentangan dengan esensi. Oleh karena itu, ketika maksud pedang dari pedang ilahi giok putih mulai mencoba mempengaruhi mentalitas dan penilaian Fang Yu tahu bahwa dia harus berhenti. Tidak masalah apakah Anda membunuhnya atau tidak di Tianhai. Yang penting dia tidak bisa mematuhi maksud pedang dari pedang Dewa Giok Putih, sehingga mendorongnya menjadi haus darah dan kehilangan kendali atas pedang itu. Bahkan pikiranku pun bisa terpengaruh. Pedang ini menjadi semakin seperti benda jahat. Ini jelas bukan pedang biasa. Mata Fang Yu berkedip dan berkata dalam hatinya. Pada saat ini, ada keheningan di sekitar. Fang Yu memandang Yu Tianhai yang sedang merayap di tanah, matanya bergerak sedikit, dan dia berlutut. Mulut Fang Yu sedikit terangkat dan berkata. Yu Tianhai mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, dengan hanya ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. Setelah sementara itu, Fang Yu menyelesaikan kontrak darahnya dan berdiri. Dia berjalan menuju gadis manusia di belakang. Pada saat ini, gadis teran itu masih duduk di tanah, benar-benar ketakutan. Memiliki dampak besar pada kognisinya. Melihat Fang Yu datang, dia tanpa sadar merasa takut, dan seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimanapun, dia baru saja mengkhianati Fang Yu. Jika bukan karena identitas manusia yang dia berikan kepada kepala Qian Ningyue, Fang Yu tidak akan dikepung. Jangan bunuh aku, gadis itu memohon belas kasihan sambil menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Saya adalah ras manusia, untuk apa aku membunuhmu? Gadis itu memandang ke arah Fang Yu, tetapi dia menitikkan air mata dan tidak berani berbicara. Yah, ada banyak hal yang harus aku lakukan selanjutnya, dan aku pasti tidak bisa membawamu pergi sekarang. Fang Yu berkata, kamu tinggal di pavilion Ningyu untuk sementara waktu, dan aku akan menggulingkan seluruh kota kerajaan setelahnya. Ketika kamu ingin pergi, pergilah. Seperempat jam kemudian, di depan gerbang pavilion Ningyu, Fang Yu berjalan ke pintu. Fang Dasao, Wang An, yang telah menunggu di dekat pintu, segera berlari ke depan dengan senyuman di wajahnya, dan berkata, hei, untungnya kamu baik-baik saja. Kekacauan Ningyuge barusan, apa yang terjadi? Kamu mengatakan apa yang terjadi di lantai 2? Bertanya secara retoris. Ya, Ningyuge belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Itu hampir membuatku takut. Saya sangat khawatir ada yang salah dengan Dasao Fang. Bagaimanapun juga, Anda adalah orang asing. Tapi tidak ada yang baik-baik saja, hitung milikku kali ini. Aku akan membawamu ke tempat menyenangkan lainnya, kata Wang An sambil tersenyum. Tempat menarik lainnya, Fang Yu memandang Wang An dengan senyum aneh. Fang Dasao, aku tahu kecelakaan Ningyuge membuatmu merasa tidak bahagia, tapi aku jamin ini tidak akan terjadi lagi. Kata Wang An sambil menepuk dadanya. Tidak, aku hanya tidak tertarik dengan hal-hal ini, ada hal lain yang harus aku lakukan selanjutnya, kata Fang Yu. Nah, apa yang akan Tuan Fang lakukan selanjutnya? Kamu masih bisa menemanimu. Wang An berkata, apakah kamu ingin membeli barang atau ingin? Hal berikutnya yang ingin saya lakukan adalah, tunggu. Fang Yu menjawab dengan ringan, kamu tidak perlu pergi kemana-mana, cukup berjalan-jalan di sini dan tunggu. Siapa yang ditunggu Tuan Muda Fang? Senyuman Wang An sudah sedikit kaku. Dia awalnya ingin memberi lebih banyak uang pada Fang Yu. Tapi sekarang, Fang Yu sepertinya tidak puas dengannya. Tunggu anggota klan Sinan datang, atau mereka yang berkuasa dan berkuasa di kota raja. Fang Yu menjawab dengan senyuman di wajahnya. Klan Sinan, bangsawan di kota kerajaan. Wang An tertegun, melihat senyuman di wajah Fang Yu, tanpa sadar mengira dia sedang bercanda. Fang Dasao benar-benar bisa tertawa, kata Wang An. Apapun yang terjadi, terima kasih telah memimpin sebelumnya. Fang Yu menepuk bahu Wang An dan berkata. Wang An tertegun sejenak, lalu mengangguk, karena Tuan Fang tidak membutuhkan saya untuk memimpin, tolong bayar hadiah sebelumnya. Remunerasi, mata uang apa yang digunakan dinasti Genji? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, wajah Wang An sedikit berubah, dan dia menatap Fang Yu. Ekspresi Fang Yu sepertinya tidak bercanda. Wajah Wang An segera menjadi sedikit sulit untuk dilihat, dan dia berkata, Fang Dasao,
apakah kamu bercanda? Cuma bercanda, tidak? Aku benar-benar tidak tahu mata uang apa yang digunakan dinasti Genji. Sudah kubilang sebelumnya bahwa aku berasal dari kota asing. Fang Yu tersenyum. Kamu, ekspresi Wang An menjadi sangat suram. Tanpa diduga, dia benar-benar melihat orang yang salah. Dia awalnya berpikir bahwa Fang Yu akan bisa memasuki kota kerajaan, dia harus menjadi tuan muda yang kaya di kota lain, dan dia akan menghasilkan banyak uang. Tapi sekarang saya tahu bahwa Fang Yu bahkan tidak tahu mata uang apa yang biasa digunakan di dinasti Yuan. Dengan kata lain, Fang Yu tidak berharga. Brengsek, dia membuang banyak waktu dan bahkan memposting salinan uang Ning Yuge. Bagaimana kamu bisa mendapat izin memasuki kota kerajaan padahal kamu datang dari tempat yang berbeda? Wang An bertanya dengan wajah pucat. Tentu saja dia menyelinap masuk dan menghindari pos pemeriksaan penjaga. Fang Yu menjawab, penjaga di kota kerajaanmu memang cukup ketat. Aku hampir tidak masuk. Menyelinaplah, baiklah, Fang Yu, biar ku beritahukan padamu, tidak ada makan siang gratis di dunia ini, aku akan menunjukkan jalannya padamu, memberitahumu begitu banyak informasi, kamu harus dibayar, tapi kamu jelas sedang bermain-main tipuan padaku sekarang. Aku akan laporkan masalah menyelundupkanmu ke kota kerajaan kepada penjaga kota kerajaan, dan biarkan penjaga itu menanganimu, jadi kamu bisa melakukannya sendiri dan menunggu kematian. Wang An berkata dengan nada muram. Kenapa kamu begitu mudah? Tersinggung? Aku tidak bilang untuk tidak membayarmu. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, kamu membayar, kamu bahkan tidak tahu mata uang dinasti Genji, bagaimana cara kamu membayar? Wang An sekarang merasa malu dan kesal, dengan marah. Di satu sisi, dia awalnya berpikir bahwa visinya cukup akurat, dan sumber daya keuangan Fang Yu sangat percaya diri. Tapi sekarang, kata-kata dan ekspresi Fang Yu memukul wajahnya, kipasnya menamparkan, dan itu sangat menyakitkan. Oleh karena itu, sikapnya saat ini terhadap Fang Yu mengandung amarah. Bahkan jika saya tidak tahu mata uangnya, saya dapat membayar harta lainnya. Fang Yu berkata, apakah tidak cukup untuk membayar uangnya? Wang An menarik napas dalam-dalam. Dia sama sekali tidak percaya ada harta karun di tubuh Fang Yu. Namun pada titik ini, jika Anda bisa menghentikan kerugian, tentu saja Anda bisa menghentikan kerugian tersebut. Itu lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa dan membuang banyak waktu. Yah, aku ingin melihat harta berharga apa yang bisa kamu ambil. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, aku akan segera mengirimmu ke kantor penjaga kota kerajaan. Wang An mengertakkan gigi. Tidakkah kamu mengajakku berkeliling tempat pembakaran saja? Seharusnya aku tidak perlu memberimu harta berharga, kan? Nah, ini jimat ajaib buatanku, yang memungkinkanmu melakukan perjalanan ke kota lain lebih cepat. Ini seharusnya cukup untuk membayar. Sudah dibayar. Fang Yu membagikan jimat ajaib kepada Wang An dan berkata, melihat tangan Fang Yu, vitalitas dan darah Wang An melonjak. Dia menamparkan tanda ajaib itu dan terbang keluar, menunjuk ke hidung Fang Yu, dan berkata dengan marah, oke, tunggu aku, Lao Su membuatmu tidak bisa dipisahkan dari Wang Cheng selamanya. Nah, jika kamu pergi ke kantor penjaga di kota kerajaan untuk melapor, beritahu mereka bahwa aku masih ras manusia. Fang Yu mengambil jimat ajaib itu dan tersenyum. Kamu adalah manusia. Wang An menunjuk ke arah Fang Yu, jari-jarinya gemetar. Lihat, garis-garis di leherku hilang. Sebelumnya itu adalah penyamaran. Aku memang ras manusia. Fang Yu menunjuk ke lehernya dan tersenyum. Wang An melihat sekeliling, dan dia benar-benar tidak melihat pola unik klan surgawi. Kamu mati. Kamu sudah selesai. Wang An sangat marah sehingga dia hanya bisa mengutuk kalimat ini, lalu berbalik untuk pergi. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari gerbang paviliun Ningyu. Itu adalah komandan penjaga kota kerajaan berbaju besi, Yu Tianhai. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat memberitahu saya secara langsung. Saya adalah komandan pengawal kota kerajaan, Yu Tianhai. Saat ini, Yu Tianhai berbicara. Mendengar kata-kata ini, melihat Yu Tianhai, Wang An tercengang. Saya melihat Yu Tianhai berjalan ke sisi Fang Yu, menundukkan kepalanya, seperti bawahan. Adegan ini membuat pikiran Wang An bingung. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi? Ini benar-benar komandan kantor penjaga kota kerajaan. Pada saat ini, Yu Tianhai tiba-tiba mengangkat token emas di tangannya. Melihat tanda ini,
Wang An terkejut. Itu benar-benar tanda komandan dari kantor penjaga kota kerajaan. Berlutut, Yu Tianhai mengeluarkan suara dingin. Lutut Wang An melunak, dan dia segera berlutut di tanah. Dia hanyalah warga sipil, di hadapan tokoh besar seperti Tianhai yang memiliki jabatan dan masih setingkat komandan. Di mana dia memenuhi syarat untuk berdiri. Wang An memandang Yu Tianhai, lalu ke Fang Yu, bibirnya menjadi pucat, dan dia tidak dapat berbicara. Tuan Fang, bagaimana caramu menghadapi orang kasar ini? Hilangkan saja. Yu Tianhai menoleh untuk melihat Fang Yu dan bertanya. Mendengar ini, Wang An merasakan jantungnya meledak dan hampir pingsan di tempat. Dia tidak pernah membayangkan suatu hari dia akan melihat pemandangan seperti itu. Komandan pengawal istana kerajaan, tapi komandan dinasti Genji. Tapi sekarang, Yu Tianhai tunduk pada umat manusia, dan mematuhi. Mengapa ini terjadi? Apakah ini mengubah langit? Wang An merasakan otaknya kesurupan dan gemetar. Tidak perlu membunuhnya, dia menunjukkan jalannya kepadaku, dan menanyakan berapa yang dia inginkan, lalu membayarnya. Aku benar-benar tidak punya uangmu. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, Yu Tianhai memandang Wang An, mengangguk, dan bertanya, berapa banyak sumber koin yang Anda butuhkan? Aku tidak lagi. Wang An menggelengkan kepalanya berulang kali. Yu Tianhai memandang Fang Yu. Yang pasti, saya tidak pernah suka berhutang budi kepada orang lain, kata Fang Yu. Mendengar ini, Yu Tianhai berjalan menuju Wang An. Beberapa menit kemudian, Wang An diusir. Fang Yu dan Yu Tianhai tetap di depan paviliun Ningyu. Kamu harus melakukan hal-hal yang aku katakan sebelumnya. Semua orang di paviliun Ningyu tidak bisa bergerak. Jika ada yang terluka, aku akan meminta masalah padamu, kata Fang Yu. Yu Tianhai menundukkan kepalanya dengan ketakutan di matanya, dan menjawab, saya mengerti, hanya saja. Hanya apa? Fang Yu bertanya. Sinan sedang sekarat, klan besar Sinan akan mengetahuinya cepat atau lambat, dan, apa yang terjadi di paviliun Ningyu, sulit untuk tidak menyebarkannya. Pada titik ini, Yu Tianhai berhenti, dan suaranya sedikit bergetar. Cepat atau lambat, kota kerajaan akan mengetahui keberadaanmu. Pada saat itu, seluruh kota akan menjadi musuh. Yu Tianhai menerima kontrak darah Fang Yu, dan saat ini dia hanya bisa mengikuti kata-kata Fang Yu. Jika tidak, itu akan terjadi, akan menjadi pemikiran bahwa Fang Yu membiarkannya mati. Kecuali Fang Yu mati, kontrak darah akan selalu ada. Tapi Yu Tianhai juga tidak bisa mengharapkan kematian Fang Yu. Karena meskipun Fang Yu sudah mati, dia masih bermain-main Fang Yu. Itu adalah fakta yang sama yang tidak dapat diubah. Fang Yu sudah mati, dan Yu Tianhai akan dilikuidasi. Komandan Departemen Penjaga Kota Kerajaan terdengar seperti posisi yang bagus, cukup keras. Tapi di mata mereka kuat dan berkuasa di kota kerajaan, itu hanyalah kapten penjaga gerbang. Posisi seperti dia bisa diganti sesuka hati, bukan tak tergantikan, oleh. Karena itu, bagi Yu Tianhai, semuanya adalah jalan buntu. Jika Anda tidak menyetujui undangan Sinan Zeng, dan tidak datang ke paviliun Ningyu hari ini, alangkah baiknya jika tidak bertemu Fang Yu di depan Anda. Tapi semuanya sudah terjadi, tidak ada ruang untuk bermanuver. Yu Tianhai hanya ingin hidup lebih lama, dia hanya bisa mematuhi semua persyaratan Fang Yu. Kecuali dia menemukan kesempatan nanti dan menemukan orang kuat yang berjanji untuk menyelamatkan nyawa Fang Yu setelah kematiannya, dia akan memiliki kemungkinan untuk keluar. Tidak masalah jika kota ini penuh dengan musuh, menurutmu untuk apa aku di sini? Fang Yu berkata dengan tenang. Kalimat ini mengejutkan Yu Tianhai. Oke, selanjutnya ayo kita berkeliling di kota kerajaan, tunjukkan jalannya padaku, giliranmu melakukan apa yang dilakukan Wang An, kata Fang Yu. Ningyu Ge telah mengendalikannya. Wakil Master Pavilion mereka juga menerima kontrak darah Fang Yu. Oleh karena itu, Fang Yu akan segera mengetahui jika sesuatu terjadi pada Ningyu Ge. Saat ini, dia bisa berkeliaran, menunggu reaksi dari klan Sinan atau kota kerajaan. Di sisi barat kota kerajaan, di dalam kota utama klan Sinan. Di aula besar, ada meja berundak, bertumpuk satu sama lain. Dan di setiap lantai, ada item yang mirip dengan kartu roh, dan masing-masingnya bersinar dengan cahaya redup. Di bagian atas, pada langkah pertama, hanya ditempatkan 3 kartu. Ada 15 di lantai 2,
dan lebih banyak lagi di lantai 3, 48. Lapisan keempat, lapisan kelima, lapisan keenam, totalnya ada 8 lapisan, dengan kartu yang semakin banyak. Ini adalah lentera langit setiap anggota klan Sinan. Kartu-kartu ini melambangkan vitalitas setiap anggota marga Sinan. Glowing, berarti semua normal pada member ini. Tapi begitu cahayanya menghilang, atau seluruh kartunya rusak, itu berarti lentera langitnya hilang dan nasibnya habis. Di depan meja yang banyak lampion langit ini, akan selalu ada penjaganya. Bawahan ini bosan melihat pemandangan di luar pintu. Rintik, tiba-tiba, terdengar suara nyaring. Bawahan itu tertegun sejenak, lalu menoleh dan melihat ke meja. Dia meliriknya, dan kemudian menemukan bahwa lentera langit yang ditempatkan di tengah anak tangga ketiga, telah hilang. Bukan hilang, tapi hancur. Berubah menjadi genangan puing, tersebar di setiap tingkat anak tangga. Melihat pemandangan ini, butuh beberapa detik bagi bawahannya untuk bereaksi. Ekspresinya berubah dari malas menjadi kaget, dari kaget menjadi kaget, dari kaget menjadi panik, takut. Lentera langit di tengah langkah ketiga. Bukankah itu inti dari generasi ketiga, Tuan Sinan? Lentera langit Tuan Sinan Zeng hancur. Bukan hanya lampunya yang padam, bukan hanya kartu lentera langitnya yang rusak, tetapi juga hancur. Ini menunjukkan apa? Bawahan ini tertegun selama 10 detik di tempat, wajahnya perlahan pucat. Lalu dia berteriak dan bergegas keluar aula. Cepat, beritahu aku. Tuan Sinan mengalami kecelakaan. Tuan Sinan mengalami kecelakaan. Bawahan ini berteriak dengan liar dan berlari menuju rumah di depannya. Kota raja sangat besar, Anda bahkan tidak dapat melihat istananya di sini. Fang Yu berjalan di jalan yang luas dan melihat ke depan. Ya, istananya ada di tengah, ini masih di selatan kota. Jawab Yu Tianhai, saya ingin tahu, pada level manakah tingkat kultivasi anggota terkuat dinasti Genji Anda? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya, menatap Yu Tianhai. Yang terkuat, ekspresi Yu Tianhai segera menjadi terpesona melihat ke depan, merendahkan suaranya dan berkata, kebanyakan dari mereka berpikir bahwa orang terkuat di dinasti secara alami adalah Raja Dinasti, yang mulia, tingkat budidayanya, itu seharusnya berada di alam surga. Tianxian, wilayah manakah yang spesifik? Fang Yu bertanya, aku tidak tahu. Yu Tianhai menggelengkan kepalanya dan menjawab, Raja Yuan jarang bergerak, dan tidak ada yang tahu tingkat kultivasinya secara pasti. Kamu baru saja mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka mengira mereka adalah Raja Yuan, artinya, ada beberapa yang mengira mereka bukan Raja Yuan. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, ya, rumornya sangat sedikit, tapi saya hanya berani mendiskusikannya secara pribadi. Suara Yu Tianhai direndahkan, dan dia melihat sekeliling sebelum berani melanjutkan. Beberapa orang berpikir bahwa Taisi saat ini adalah orang terkuat di dinasti Genji, dan budidayanya juga berada di alam surgawi abadi. Menguasai, mata Fang Yu bergerak sedikit. Ya, Taisi adalah bawahan paling terpercaya dari Yang Mulia Raja Yuan. Mereka berperang bersama dan mendirikan dinasti-dinasti Yuan. Taisi adalah pahlawan terhebat. Yu Tianhai berkata, hanya saja, hubungan mereka dalam beberapa tahun terakhir tampaknya agak terasing, dan ini juga disebabkan oleh rumor seperti ini dari dinasti atas dan bawah. Anda tampaknya memahami hal-hal ini dengan cukup baik. Fang Yu mengangkat alisnya. Meskipun posisi saya rendah, tetapi saya harus naik dari waktu ke waktu, secara alami saya dapat mendengar angin. Yu Tianhai menjawab dengan suara rendah. Taisi adalah yang paling terpercaya bawahan Raja Yuan. Berapa tingkat klan besar yang mendirikan dinasti, seperti klan Sinan? Fang Yu bertanya, ada 38 pahlawan, dan kota utama mereka dibangun di sisi timur dan barat kota kerajaan. Yu Tianhai menjawab, status mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Taisi. Raja Yuan tidak mempercayai mereka sama sekali. Kota-kota utama klan-klan besar ini terletak di kedua sisi kota kerajaan, bukan di daerah lain, hanya untuk memudahkan kontrol dan mencegah klan-klan besar ini memberontak. Tidak ada satupun dari suku-suku besar ini yang bisa dipercaya. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Ya, bawahan yang sangat dipercaya oleh Yang Mulia Yuan Wang dulunya adalah Taisi. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, saya khawatir bawahan itu telah menghilang. Dia hanya mempercayai dirinya sendiri. Yu Tianhai berbisik. Mata Fang Yu sedikit berkedip.
Tampaknya hanya setelah mendapatkan kota kerajaan kita dapat mengetahui situasi sebenarnya dari dinasti Genji. Tentu saja, meskipun Yang Mulia tidak mempercayai suku-suku berjasa ini, hal itu tetap memberi mereka cukup wajah. Di kota kerajaan, ada banyak batasan pada ras surgawi biasa. Misalnya, dalam hal tunggangan dan kendaraan, ras surgawi biasa hanya dapat digunakan di kota kerajaan. Berjalan kaki, dilarang mengendarai kendaraan atau tunggangan apapun. Hanya anggota suku berjasa ini yang dapat memasuki kota dengan mobil sesuka hati. Yu Tianhai berkata, ketidakpercayaan mereka hanya relatif, untuk berkuasa di istana. Tapi, di seluruh dinasti Genji, siapapun yang berani menyinggung keluarga yang berjasa juga merupakan tindakan mencari kematian. Karena itu, Yu Tianhai segera tutup mulut dan menatap Fang Yu. Dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Lagi pula, Fang Yu baru saja membunuh Sinan Zeng dari klan Sinan, bukankah yang dia katakan secara khusus merujuk pada Fang Yu? Tapi Fang Yu tidak banyak menanggapi kata-kata ini. Dia memandang Yu Tianhai, mengingat adegan pertempuran dengan Sinan sebelumnya, dan bertanya, ketika saya bertarung dengan Sinan sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk melepaskan semua basis kultivasinya, jadi Anda menghentikannya. Ini juga benar. Pembatasan di kota kerajaan. Mendengar ini, Yu Tianhai memikirkan tentang kematian tragis Sinan Zeng lagi, dan dia terkejut, dan wajahnya dengan pucat menjawab. Ya, tidak ada biksu di kota kerajaan yang dapat melepaskan tingkat kultivasi yang melebihi bumi abadi. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai pemberontakan, terutama para pangeran dan pejabat lebih sensitif terhadap pembatasan ini. Pangkalan budidaya di atas tingkat keabadian bumi. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, pembatasan adalah sangat ketat. Ini sangat ketat. Begitu ketahuan, konsekuensinya akan sangat serius. Yu Tianhai menjawab, kalau tidak, saya tidak akan berbicara untuk mengingatkan saya saat itu. Yu Tianhai tidak mau memikirkan apakah Sinan Zeng benar-benar dibunuh olehnya. Tetapi pada saat itu, dia secara tidak sadar mengingatkan Sinan Zeng akan hal ini. Kultivasi macam apa Sinan itu? Fang Yu bertanya. Peri bumi, jawab Yu Tianhai. Itu hanya peri bumi, kenapa dia berani sombong? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, dia adalah peri bumi, kenapa dia terlihat begitu percaya diri di hadapanku? Saya pikir dia memiliki beberapa kartu hall pada awalnya. Mungkin, dia tidak menyangka. Yu Tianhai menjawab dengan wajah pucat. Sebelum kematian tragis Sinan Zeng, dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Yu ini akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bukankah itu hanya ras manusia? Dalam kognisi mereka, ras manusia adalah budak, sekelompok budak yang berlutut di tanah dan tidak berani mengangkat kepala. Ini adalah kota kerajaan. Kota utama klan Sinan ada di dekatnya, dan masih ada beberapa orang kuat dari tingkat keabadian surgawi yang duduk di klan tersebut. Mungkin inilah sumber kepercayaan Sinan Zeng. Hanya saja Sinan Zeng tidak menyangka tembakan Fang Yu akan begitu berani dan tegas. Nyawanya langsung hilang, dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Jalan kami terus bergerak maju, dan kami akan segera mencapai pusat Wangcheng. Jawab Yu Tianhai. Dadada, saat ini, ada kursi sedan lain yang ditarik oleh 5 ekor kuda putih di pinggir jalan dan dengan cepat berlari melewatinya. Rasanya kota rajamu cukup sibuk, dan ada banyak orang besar. Belum lama ini aku tiba di kota raja, dan aku melihat banyak mobil lewat, kata Fang Yu. Biasanya jumlahnya tidak banyak, hari ini lebih istimewa, kata Yu Tianhai. Oh, kenapa istimewa? Fang Yu bertanya dengan ragu. 3 hari terakhir adalah pesta kebun tahunan di Wangcheng. Tempatnya di Tianzongyuan di kota, kata Yu Tianhai. Pesta kebun. Fang Yu mengerutkan kening. Ya, ini sebenarnya adalah pertemuan besar para pangeran dan penguasa, biasanya oleh berbagai klan yang berjasa, atau anak-anak menteri dinasti, yaitu generasi muda, kata Yu Tianhai. Apa sifat dari pesta kebun ini? Apakah hanya berjalan-jalan di taman surgawi itu, dan hanya sekedar jalan-jalan? Fang Yu bertanya. Sifatnya adalah persahabatan. Pada titik ini, Yu Tianhai melihat sekeliling lagi, merendahkan suaranya, dan menjelaskan, seperti yang saya katakan sebelumnya, Raja Yuan tidak mempercayai bawahannya, termasuk Taixi, termasuk berbagai suku yang berjasa. Oleh karena itu, dia juga memaksakan larangan, tidak membiarkan klan besar dan menteri memiliki terlalu banyak persimpangan. Bahkan di antara klan besar, tidak bisakah mengadakan pertemuan biasa di hari kerja?
Fang Yu bertanya dengan heran. Ya, meski larangan itu tidak mengatakan bahwa tidak boleh ada persimpangan sama sekali, tapi sikap yang mulia sangat jelas, siapa yang berani menantang otoritas yang mulia. Putuskan saja, agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Jawab Yu Tianhai. Mengapa Sinan Zeng bisa bertemu denganmu? Fang Yu bertanya. Tadi sudah saya katakan bahwa jabatan yang saya emban sebenarnya sangat rendah, dan itu sama sekali bukan menteri. Yu Tianhai tersenyum pahit, jadi, bersamaku bukanlah pelanggaran terhadap larangan yang mulia. Kalau begitu pesta kebun ini. Fang Yu menyipitkan mata sedikit. Pameran taman adalah pertemuan tahunan berskala besar yang diusulkan oleh Taisi, mengatakan bahwa generasi muda harus melakukan sedikit pertukaran. Proposal ini disetujui oleh Yang Mulia. Jadi, sudah menjadi kebiasaan di kota kerajaan. Yu Tianhai berkata, tentu saja, hanya ada 3 hari di setiap sesi. Setelah jangka waktu ini, generasi muda di antara klan besar ini tidak dapat berkomunikasi secara pribadi. Petik 2. Fang Yu tersenyum sedikit dan berkata, sepertinya Raja Yuan tahu bahwa pendekatannya terlalu ketat. Setelah memberikan tongkat, dia memberi permen kecil untuk menunjukkan bahwa dia sebenarnya cukup tercerahkan. Yu Tianhai tidak menjawab. Membahas sumber raja di kota raja sendiri merupakan perilaku yang sangat berisiko. Memberitahu Fang Yu begitu banyak sungguh tidak berdaya. Adapun usulan Taisi untuk mengadakan pesta kebun, sebenarnya masih banyak tafsir lain di pengadilan. Namun, saat ini, Yu Tianhai tidak ingin berbicara lebih banyak. Karena tidak ada gunanya membahas pertarungan terbuka dan rahasia antara Yuan Wang dan Taisi. Pesta kebun. Kalau begitu, ayo pergi dan lihat, kata Fang Yu. Tuan Fang, saya khawatir kita berdua tidak akan bisa memasuki Tianzong Yuan. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pesta kebun berasal dari generasi muda suku besar, atau keturunan langsung dari suku besar, menteri, dan saya hanya seorang penjaga. Komandan, Anda, kata Yu Tianhai dengan perubahan ekspresi. Jika saya berstatus ini, haruskah saya membawa rombongan? Fang Yu bertanya. Yu Tianhai membeku sesaat, lalu mengangguk, dan menjawab, ini, tentu saja mungkin. Itu dia. Fang Yu tersenyum. Melihat senyuman ini, saya teringat adegan pembunuhan Fang Yu sebelumnya di pavilion Ningyu. Hati Yu Tianhai bergetar, dan anggota tubuhnya sedikit gemetar. Di Tianzong Yuan, kelompok ras muda surgawi terkuat di dinasti Genji sekarang dapat berkumpul tidak peduli metode apa yang digunakan Fang Yu untuk memasukinya, kemungkinan besar akan menyebabkan serangkaian konsekuensi yang kejam. Mungkinkah Fang Yu ingin membunuh di Taman Surgawi? Jika dia benar-benar melakukan ini, dia akan bersamanya, yang setara dengan pergi ke Huangkuan bersama. Tianzong Yuan bukanlah pavilion Ningyu. Melakukannya di Tianzong Yuan pasti akan menimbulkan sensasi, dan akan segera diketahui seluruh kota. Pada saat itu, kekuatan seluruh kota kerajaan akan menyerbu, dan pusat kekuatan utama dari semua ras besar akan mengambil tindakan. Dalam keadaan seperti itu, dia yang berada di sebelah Fang Yu, hanya akan dibunuh sebagai kaki tangan Fang Yu. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya, seluruh tubuh Yu Tianhai seperti membatu, kaku di tempatnya, dan tidak bergerak. Fang Yu memandang Yu Tianhai, menebak pikirannya, dan berkata, mengapa repot-repot berpikir terlalu banyak? Kamu tidak ikut denganku. Kamu mati mendadak dan terus berjalan bersamaku. Tapi kemungkinan besar untuk bertahan hidup. Ini seharusnya sangat pilihan yang mudah. Mendengar ini, hati Yu Tianhai terguncang, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Fang Yu adalah ancaman yang terang-terangan. Ini berarti jika dia tidak mau menemaninya ke Taman Surgawi, lalu dia akan mati sekarang. Menghadapi ancaman ini, Yu Tianhai tidak melakukan apa-apa. Harap Anda mencoba untuk tidak melakukannya di Taman Surgawi, Anda melakukannya di sana. Benar-benar tidak ada jalan untuk kembali, kecuali Anda membantai semua pejabat di kota kerajaan, tidak mungkin untuk pergi. Tempat itu, Yu Tianhai menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan suara pelan. Itu tergantung pada situasi spesifiknya. Fang Yu tersenyum dan berkata, seringkali saya tidak ingin bergerak, pada awalnya, tetapi pada akhirnya saya melakukannya. Misalnya, ketika saya bertemu Sinan Zeng di Ningyuge, inilah situasinya. Petik 2. Yu Tianhai tidak berani berbicara lagi.
Apa yang terjadi pada Ning Yuge telah menjadi mimpi buruknya. Di bawah bimbingan Tian Hai, Fang Yu segera datang ke kota. Tianzongyuan adalah taman besar dengan danau, pepohonan hijau, bunga, dan perbukitan di dalam. Pemandangannya sangat indah, seperti negeri dongeng. Pada saat ini, pasukan penjaga yang kuat ditempatkan di gerbang. Balok-balok kursi sedan berhenti di tanah datar di luar gerbang Tianzongyuan. Harus menunjukkan tandanya. Penjaga di sini sangat ketat, kita harus masuk. Yu Tianhai membawa Fang Yu ke sebuah gang kecil dan berbisik. Fang Yu tidak berbicara, mengayunkan tangan kanannya ke depan. Petik 2. Kilatan cahaya berkedip. Citra Yu Tianhai tiba-tiba berubah. Dia menjadi seorang kutu buku muda yang mengenakan pakaian abu-abu. Yu Tianhai tertegun sejenak, dan semburan cahaya bersinar di depannya. Segera, wajahnya berubah drastis, dan dia mundur beberapa langkah. Fang Yu saat ini, menyamar sebagai Sinan Zeng. Sinan Zeng yang baru saja dipenggal olehnya. Baik penampilan maupun pakaiannya, sama persis dengan Sinan Zeng saat ini. Melihat wajah ini, Yu Tianhai teringat adegan di mana Sinan Zeng meninggal. Secara tragis, jantungnya berdebar kencang. Masalah kematian Sinan Zeng belum tersebar. Hanya sekarang dengan identitasnya, sulit untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Adapun tanda-tanda yang perlu ditunjukkan, saya sudah mengamatinya sekarang, dan itu mudah untuk menyamarkannya. Fang Yu saat ini, melawan wajah Sinan Zeng, dia mengangkat tangan kanannya. Bas, dengan kilatan cahaya di telapak tangan kanannya, sebuah tanda emas gelap muncul. Selesai, kita akan memasuki taman sekarang. Fang Yu berkata, ayolah, jangan kaget. Setelah berbicara, Fang Yu meninggalkan gang dan berjalan menuju gerbang Tianzongyuan di kejauhan. Yu Tianhai, yang telah menjadi seorang pecinta buku, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mencoba menenangkan dirinya. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Yu Tianhai memandang ke taman Tianzong di depan, mengertakkan gigi, dan mengikuti Fang Yu yang telah menjadi Sinan Zeng. Bersamaan, kedua belah pihak berjalan menuju Tianzongyuan. Segera, dia tiba di gerbang Tianzongyuan. Dua penjaga melangkah maju. Sebelum Fang Yu berbicara, kedua penjaga itu menundukkan kepala, mengepalkan tangan dan berkata, Tuan Sinan. Jelas sekali, mereka semua mengenali Sinan Zeng. Ya, Fang Yu mengangguk ringan, mengangkat token di tangannya, dan mengguncangnya dengan sangat cepat. Detail tokennya pasti bermasalah, jadi dia berusaha untuk tidak menampilkannya terlalu lama untuk menghindari kesalahan. Tuan Sinan, silakan masuk. Para penjaga di kedua sisi tidak terlalu peduli dengan token ini. Ini adalah kota kerajaan. Kelompok penjaga ini hanyalah sebuah bentuk. Di kota kerajaan, siapapun yang berani berpura-pura menjadi hantu adalah murni perilaku mencari kematian. Apalagi jika Anda datang ke Tianzongyuan untuk mati, tidak ada tempat untuk kematian. Fang Yu membawa Yu Tianhai dan melangkah ke Tianzongyuan. Ratusan penjaga menundukkan kepala dan memberi hormat, dan menyaksikan Fang Yu memasuki taman. Sesederhana itu untuk memasuki taman. Fang Yu menggunakan akal ilahi untuk menyampaikannya kepada Yu Tianhai. Yu Tianhai tidak mengatakan apapun. Saat ini, dia sudah gugup. Setelah memasuki taman, yang pertama adalah jembatan lengkung batu. Ada sebuah telaga hijau di hadapanku, dengan daun teratai berbagai warna mengapung di atas telaga, bersinar dengan cahaya redup. Bagaimanapun, ini adalah bidang yang besar, dan tumbuhan juga sangat berbeda dari bumi. Mungkin karena aura langit dan bumi yang kuat, vitalitas tanaman ini begitu kuat bahkan mampu menyerap aura tersebut dan memunculkan berbagai kecemerlangan. Sejujurnya, lingkungan ini, sulit untuk tidak mengingatkan Fang Yu akan kesenangannya menanam sayuran. Jika kamu membangun kebun sayur di dunia ini, kamu tidak tahu jenis sayuran apa yang bisa kamu tanam, sulit untuk mengatakannya. Mungkin tidak ada sayuran seperti itu di benua Yunyu, pikir Fang Yu sebagai dia berjalan ke depan. Danau ini sangat besar. Setelah melewati jembatan batu lengkung, Anda bisa melihat banyak jalan setapak yang dibangun di atas danau, serta sebuah pendopo di kejauhan. Meskipun jaraknya jauh, masih mungkin untuk melihat banyak ras surgawi telah berkumpul di paviliun itu. Dan kelompok klan surgawi ini adalah anak-anak kuat di mulut Tianhai. Dari berbagai keluarga berjasa, berbagai keluarga menteri. Bisa dibilang inti generasi muda seluruh dinasti Genji ada di sini. Fang Yu memilih datang ke Tianzongyuan karena ingin melihat tingkat komprehensif generasi muda dinasti Genji.
Ayo, ayo pergi, Fang Yu berkata pada Tianhai. Yu Tianhai menunduk dan mengikuti di belakang. Dia menjadi semakin gugup. Fang Yu sedang menuju ke paviliun Huxin. Ada banyak ras surgawi di sana. Jika bertemu dengan anak kuat yang lebih akrab dengan Sinan Zeng, mudah untuk muncul. Namun saat ini, dia tidak berani berkata apa-apa. Hanya bisa gigit jari dan mengikuti Fang Yu untuk bergerak maju. Fang Yu perlahan mendekati paviliun Huxin. Saat ini, dia bisa melihat pria dan wanita di paviliun. Paviliun ini cukup besar, dan berisi lebih dari 30 klan surgawi. Semuanya berpakaian mewah, dengan garis-garis jelas di wajah mereka. Dapat dilihat dari sini bahwa mereka semua adalah ras surgawi dengan kemurnian darah tinggi, dan status mereka juga tinggi. Pria dan wanita ini masih sangat muda, berbicara dan tertawa satu sama lain. Karena larangan Raja Yuan, mereka tidak dapat menghubungi satu sama lain sama sekali, dan hanya memiliki 3 hari setiap tahun untuk saling mengenal, berbicara, dan tertawa. Oleh karena itu, hubungan generasi muda ini sangat harmonis dan hampir tidak ada konflik. Ketika Fang Yu keluar dari paviliun, dia dengan cepat menarik banyak perhatian. Sinan Zeng, Tuan, beberapa pria dan wanita memandang Fang Yu dengan ekspresi terkejut. Sinan adalah generasi ketiga dari marga Sinan, dan di mata generasi muda sejati, ia sepenuhnya dianggap sebagai senior dan sesepuh. Masuk akal jika senior seperti Sinan Zeng tidak mau datang ke pesta kebun. Hanya saja sejak Sinan Zeng muncul, dia adalah seorang yang lebih tua, dan generasi muda ini secara alami menunjukkan rasa hormat yang cukup. Saya mendengar bahwa pria di depannya adalah Sinan Zeng Hou, dan banyak pria dan wanita yang hadir terkejut, lalu mereka berinisiatif untuk menyapa. Fang Yu memegangi punggungnya, mengangguk ringan, wajahnya acuh tak acuh. Tuan Sinan, mengapa Anda datang untuk berpartisipasi dalam pesta kebun? Seorang gadis berpakaian mewah berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada alasan khusus, hanya untuk membosankan, datang dan jalan-jalan. Jawab Fang Yu, berpura-pura bersuara rendah. Dan Yu Tianhai, di belakangnya, tidak berani mengangkat kepalanya saat ini, jantungnya berdetak sangat kencang. Ini terlalu berani. Meminjam identitas tokoh besar yang baru saja dia bunuh untuk berpartisipasi dalam pesta kebun, dia berbicara di depan banyak anak yang berkuasa. Seandainya ketahuan, hehe, tersanjung sekali kami bisa menghadiri acara kumpul junior seperti Sinan, ucap seorang pemuda pula. Melihat Sinan Zeng, wajah anak-anak muda ini sebagian besar tidak wajar. Lagi pula, saya tidak mengenal mereka, dan mereka juga bukan satu generasi. Namun bagaimanapun juga, di tempat dengan hierarki dinasti Genji yang ketat, rasa hormat di permukaan harus dijaga. Kamu terus bicara, aku akan masuk ke dalam. Fang Yu berkata lagi. Setelah berbicara, dia meletakkan tangannya di punggung dan berjalan ke depan perlahan. Yu Tianhai dengan cepat mengikuti di belakang. Banyak pria dan wanita di paviliun juga merasa lega. Kenapa senioritas Sinan Zeng bisa ikut serta dalam pesta kebun? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Iya. Kenapa dia tiba-tiba datang ke pertemuan hari ini? Aneh sekali. Dia orang besar yang akan menjadi kepala rumah untuk menghadiri pertemuan junior kita. Apa gunanya? Mungkin sebentar, tinggalkan dia sendiri. Mari kita lanjutkan membicarakan masalah kita. Setelah Fang Yu pergi, terdengar suara pelan lainnya di paviliun. Klan surgawi Anda sangat sopan, Fang Yu berkata kepada Yu Tianhai di belakangnya sambil berjalan di jalan di danau. Saat ini, Yu Tianhai sudah kesurupan. Tapi kekuatannya tidak terlalu bagus. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkomentar. Di paviliun tadi, dia sebenarnya sengaja mengamati kekuatan para pejabat muda tersebut. Yang terkuat adalah alam peri virtual, dan bahkan peri yang membosankan pun belum menemukannya. Hanya saja mereka seharusnya masih sangat muda, karena visi Fang Yu terlalu tinggi. Setelah melalui alam suyuan dan beberapa pengalaman sebelumnya, bukanlah dewa yang tidak bisa memasuki mata hukumnya sekarang. Sepertinya masih ada tahapan di depan. Fang Yu melihat ke depan, samar-samar melihat platform yang ditinggikan di depan. Lihatlah lebih dekat, dan ada seorang wanita berdiri di platform yang tinggi. Dia memiliki sosok anggun, wajah setengah tersembunyi dengan kerudung tipis, dan kipas kertas di tangan giok putihnya. Pakaian di tubuhnya masih bersinar dengan sedikit cemerlang, seperti bintang bertitik, sangat indah dan menarik perhatian. Itu seharusnya adalah cucu dari Taisi, Han Miaoi.
Yu Tianhai menjawab, karena pesta kebun diusulkan oleh Taisi, jadi setiap pekan raya taman. Seorang cucu perempuan, Han Miaoyi bertindak sebagai tuan rumah. Dia adalah cucu dari Taisi. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dari kejauhan, dia bahkan tidak bisa melihat ranah budidaya Han Miaoyi ini. Dan tubuh Han Miaoyi memancarkan aura yang sangat istimewa. Asal-muasal nafas ini, bukan sesuatu di tubuhnya, tapi dirinya sendiri. Apa alasannya? Memikirkan hal ini, Fang Yu masih berjalan maju. Di bawah platform tinggi, ada banyak pemuda dan pemudi berdiri. Mereka juga berasal dari keluarga klan atau menteri yang berjasa. Sebagian besar pria memandang Han Miaoyi di atas panggung, dengan kekaguman yang panas dan samar di mata mereka. Han Miaoyi memiliki wajah yang sangat sempurna, mata cerah dan gigi putih, seindah peri dalam lukisan. Namun penampilan bukanlah segalanya, yang lebih menonjol adalah temperamennya. Setelah basis budidaya mencapai level tertentu, penampilan dapat diubah sesuka hati. Tapi temperamennya tidak bisa diubah. Sebagai orang kedua dari dinasti, cucu dari Taisi, Han Miaoyi memiliki aura debu, dan dapat menarik sebagian besar perhatian tidak peduli apapun kesempatan yang dia datangi. Inilah yang membuatnya istimewa. Oleh karena itu, bahkan para wanita yang hadir pun menatap Han Miaoyi dengan kagum. Menjadi permata seperti Han Miaoyi membuat setiap wanita memimpikannya. Saat ini, Han Miaoyi telah menyelesaikan pidato dasarnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke depan. Kebetulan bertemu dengan pandangan Fang Yu, yang sudah mendekat. Saat ini, mata Han Miaoyi sedikit menyipit. Fang Yu juga menatap Han Miaoyi. Ketika dia melihat lebih dekat, dia tiba-tiba menyadari ada yang salah dengan garis-garis di wajah dan leher Han Miaoyi. Adapun apa yang salah, dia tidak tahu untuk sementara waktu. Tuan Sinan Zeng, sedikit kejutan melintas di wajah Han Miaoyi, tetapi segera menunjukkan senyuman lembut, membungkuk hormat dan memberi hormat. Sinan juga datang ke pesta kebun kami, membuat gadis kecil itu tersanjung. Melihat perbuatan Han Miaoyi, banyak pria dan wanita yang hadir mengalihkan perhatiannya ke tubuh Sinan Zeng. Sinan Zeng, bukankah ini inti dari generasi ketiga klan Sinan? Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Dewa Sinan Zeng, tetapi mereka juga pernah mendengar nama ini. Saya baru saja datang ke sini dan berjalan-jalan saja. Fang Yu tersenyum. Han Miaoyi berjalan turun dari platform tinggi dengan postur yang anggun, mendatangi tubuh Fang Yu, membungkuk sedikit lagi, dan berkata, jika Tuan Sinan tidak menyukainya, gadis kecil itu bersedia menemani Tuan Sinan mengunjungi Tianzong Yuan, dan perkenalkan orang dewasa ke Tianzong Yuan. Pemandangannya, Han Miaoyi, yang berada di dekatnya, memancarkan aroma wangi. Dia berperilaku sangat sopan. Pantas saja dia bisa menjadi eksistensi Zhongxing Pengyue, bukan hanya karena dia adalah cucu dari Taisi. Ada yang harus kamu lakukan. Aku tidak akan mengganggumu, kata Fang Yu. Tidak, gadis kecil itu tidak punya pekerjaan lain. Han Miaoyi dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, jika Sinan sama ingin berkunjung sendirian, gadis kecil itu tidak akan terlalu repot. Jadi, kalau begitu, Fang Yu berpikir sejenak, hampir setuju, hanya untuk mempelajari keanehan tubuh Han Miaoyi. Paman kedua, kenapa kamu ada di sini? Pada saat ini, suara laki-laki tiba-tiba terdengar dari samping. Kemudian, seorang pria muda berjubah platinum berjalan mendekat. Fang Yu memandang pria ini dengan mata aneh. Paman kedua, bukankah kamu pernah mencemooh pesta kebun kita di masa lalu? Mengapa kamu datang langsung ke pesta kebun hari ini? Pria itu bertanya dengan bingung. Fang Yu sedikit bingung. Dia tidak mendapatkan ingatan Sinan Zeng, dan dia tidak tahu siapa orang sebelum dia. Paman kedua, Fang Yu tidak menjawab, pria itu membuka matanya lebar-lebar dan maju selangkah lagi. Pada saat ini, berdiri di belakang Fang Yu, Yu Tianhaixin mengangkat tenggorokannya dengan kepala tertunduk. Hancur, dia juga khawatir akan bertemu dengan anak-anak kuat yang mengenal Sinan Zeng. Lebih baik sekarang, saya langsung bertemu dengan anak-anak kecil yang juga dari klan Sinan. Siapa pria di depanmu ini? Yu Tianhai tidak tahu, Fang Yu tidak tahu, tapi Sinan tahu pasti. Tapi Sinan Zeng yang asli, sudah mati. Itu akan muncul sekarang. Tidak butuh waktu lama untuk memasuki Tianzong Yuan, dan itu akan segera dipamerkan. Apa yang akan kita hadapi selanjutnya? Yu Tianhai tidak dapat membayangkannya. Batuk. Saat ini, Fang Yu terbatuk kering.
Dia memandang pemuda yang maju ke depan, mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, "Paman kedua Anda, saya bisa datang dan pergi jika saya mau. Apakah saya perlu melapor kepada Anda?" Brengsek. Teguran tersebut menyebabkan wajah pemuda di depannya berubah drastis, tubuhnya tiba-tiba terguncang, dan ia langsung menundukkan kepalanya. Sinan adalah generasi inti ketiga dari klan Sinan, dan pada dasarnya telah bertekad untuk menjadi penerus patriark. Oleh karena itu kedudukan Sinan dalam marga Sinan sangat tinggi. Setidaknya di hadapan generasi mudanya, Sinan Zeng memiliki gengsi yang sangat tinggi. Teguran Fang Yu yang tiba-tiba tentu saja membuat pemuda itu ketakutan. "Kedua, paman kedua, maaf, anak itu tidak bermaksud begitu," jawab pemuda itu dengan suara gemetar. "Aku tidak ingat namamu," Fang Yu berkata dengan dingin dengan tangan di punggung. Pemuda itu semakin ketakutan ketika mendengar nama itu ditanyakan. Pasti tidak ada gunanya ditanyai nama mereka oleh para tetua. Tapi saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Saya generasi kelima, Sinan Hu." Pemuda itu menjawab dengan wajah yang benar-benar hancur. "Sinan Hu, oke, aku ingat kamu." Fang Yu mengangguk dengan angkuh, matanya penuh keagungan dan dingin, lalu menegur, "Saya tahu cara bermain di mana-mana, saya tidak ingin membuat kemajuan, saya tidak tahu harus berkata apa." Sinan Hu menunduk, hampir berlutut di tanah memohon ampun. Dia tidak tahu bagaimana dia memprovokasi paman keduanya, Nanzeng. Bukankah itu hanya untuk menyapa? Kebetulan mengenai moncongnya, hati Sinan Hu penuh penyesalan. "Jika saya mengetahuinya, saya tidak akan maju untuk menyapa." Terlihat bahwa para tetua tidak datang untuk menyapa, dan jika mereka ketahuan, mereka harus dimarahi. Saat ini, Sinan Hu tersipu. Ditegur begitu banyak di depan banyak teman bisa dianggap kehilangan muka. Terutama, Han Miaoyi yang dia kagumi berdiri di depannya membuatnya semakin malu. "Kamu," Fang Yu masih ingin berbicara. "Tuan Sinan, tenanglah, gadis kecil itu meminta maaf kepadamu atas Tuan Harimau." Pada saat ini, Han Miaoyi berbicara, dan membungkuk lagi untuk membungkuk kepada Fang Yu. Fang Yu melirik Han Miaoyi, lalu memandang Sinan Hu yang tidak bersalah, dan berkata, "Saya tidak marah, tapi saya benci besi dan baja. Saya pikir anak muda harus belajar lebih banyak daripada berlarian setiap hari. Hanya ada warna perempuan di kepalaku, dan hanya perbandingan di mataku." Sinan Hu mengangkat kepalanya, pipinya sudah merah. "Oke, pergilah, aku akan mengajarimu lagi saat aku kembali." Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata. Sinan Hu berbalik dan lari jika dia diampuni. Saat ini, lingkungan sekitar sudah tenang. Kata-kata dan momentum Fang Yu barusan telah menenangkan para pejabat muda ini. Setelah Sinan Hu mundur, Fang Yu memandang Han Miaoyi dan berkata, "Kita bisa pergi sekarang." Petik 2. Baiklah, biarkan gadis kecil itu memimpin jalan menuju Sinasinan. Han Miaoyi jelas juga sedikit linglung. Dia pulih dan menjawab dengan lembut. Segera, Fang Yu dan Yu Tianhai mengikuti Han Miaoyi menjauh dari platform tinggi dan berjalan ke kedalaman Tianzongyuan. Setelah berjalan beberapa saat, Yu Tianhai tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahinya. Pendekatan Fang Yu melebihi ekspektasinya. Ini sudah tidak berani lagi. Ini sedang bermain api. Akan lebih baik jika berbicara lebih sedikit dengan anggota dari ras yang sama. Namun Fang Yu malah langsung menegur Sinan Hu, karena takut dia tidak akan mengungkapkan barangnya. Di depan platform tinggi, melihat Sinan Zeng dibawa pergi oleh Han Miaoyi, sekelompok pejabat muda mulai berdiskusi. "Itu Sinan Zeng dari klan Sinan. Kenapa dia berbicara begitu agresif? Kenapa dia begitu marah saat mengkritik generasi muda kita? Ya, Sinan Hu tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa dia ditegur begitu? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, pesta kebun tidak boleh membiarkan generasi tua ini datang, dia tidak cocok dengan kita." Terjadi ledakan diskusi. Baru setelah ditegur, Sinan Hu yang masih kebingungan mundur ke pojok dengan wajah dan telinga merah. Dia masih tidak mengerti kenapa dia dimarahi. Meskipun Sinan Zeng mengatakan bahwa dia memiliki status yang tinggi dalam keluarga, kepribadiannya relatif lembut dan banyak bicara. Tapi hari ini, Sinan Zeng sepertinya menjadi orang yang berbeda, dan dia hanya menegur, membuatnya kehilangan muka. "Ada apa? Di mana aku memprovokasi paman kedua? Aku tidak melakukan apapun akhir-akhir ini." Sinan Hu mengusap kepalanya, terus-menerus mengingat apa yang telah dia lakukan selama beberapa waktu terakhir.
Tuan Sinan sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Han Miaoyi memimpin, berbalik dan bertanya sambil tersenyum. Tidak, suasana hatiku sedang baik, jawab Fang Yu. Itu, Han Miaoyi berhenti bicara. Kamu ingin bertanya mengapa aku menegur Sinan Ho seperti ini? Sebenarnya bukan apa-apa, hanya tidak bisa memahami orang-orang muda ini menyia-nyiakan masa mudanya seperti ini. Kata Fang Yu. Han Miaoyi dengan ringan menarik rambut di dahinya dan bertanya, Tuan Sinan tampaknya sedikit tidak puas dengan generasi muda. Tidak, generasi muda juga memiliki yang lebih baik, seperti kamu. Kata Fang Yu sambil memandang Han Miaoyi. Tertegun sejenak, lalu menutup mulutnya dan terkekeh, dan berkata, Tuan Sinan dipuji secara konyol. Gadis kecil itu tidak baik, tapi dia berasal dari latar belakang yang lebih baik. Mereka berdua berjalan ke depan sambil mengobrol, dan Yu Tianhu mengikuti di belakang, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Perlahan, mereka berjalan ke jalan setapak hutan hijau. Tidak ada orang lain di sekitarnya, dan suasananya sangat sunyi. Poligon atom hijau zamrud tumbuh di kedua sisi jalan, dan ada bau segar di udara. Lingkungan di Tianzongyuan sangat bagus. Fang Yu mengagumi, apakah itu miliknya? Tuan Sinan bertanya tentang pemilik Tianzongyuan. Han Miaoyi mengedipkan matanya yang indah dan bertanya. Ya, Fang Yu menjawab. Tentu saja, itu adalah Yang Mulia Raja Yuan, segalanya di dinasti-dinasti Yuan, dimiliki oleh Yang Mulia Raja Yuan, tetapi Yang Mulia murah hati dan menggunakannya untuk rakyat. Mata Han Miaoyi aneh, dia berhenti, dan bertanya, mungkinkah, Tuan Sinan, bukan? Menurutmu begitu? Mendengar ini, mata Fang Yu sedikit basah kuyup. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kalimat yang baru saja dia ucapkan agak terbuka. Sebagai anggota klan Sinan, Sinan harus 100% setia kepada Raja Yuan dan tidak menanyakan pertanyaan seperti itu. Tapi saat ini, dia merasa mata Han Miaoyi tampak penuh arti. Dan pertanyaan itu, bagaimana menurut Anda, bagaimana menurut saya? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya secara retoris.